Nama saya Dinda Astari SPDSD. Saya adalah guru di SD Negeri Bukit Berkuah Kota Langsa, sekaligus mahasiswa Universitas Manado. PTG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, akan melaksanakan uji kinerja dengan NIM 2290353 dengan nomor peserta 2015-00390306. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ketua kelas siapkan. Siap, Kak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin kawannya berdoa. Baik anak ibu, setiap melakukan aktivitas, apapun aktivitas kita harus didahulukan dengan berdoa ya nak. Karena apa? Agar setiap kegiatan kita itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak ya? Oke. Apa kabar anak ibu? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Ceria. Terima kasih, berarti hari ini semuanya sehat, cerdas, dan ceria ya. Ibu absen dulu nak ya. Setia, Alia Talita, Ibu. Askazaki Zauda. Ibu. Yang semua berarti hari ini nak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, hari ini kita mau menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau bantu ibu? Pimpin? Ya maju. Di sini berdirinya saya dalam posisi siap. Ayo. Indonesia tanah airku, tanjung padaku. Di sanalah aku berdiri, janganku ibu. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih ya nak. Kita harus menyanyikan lagu wajib nasional nak. Agar apa? Agar menimbulkan sikap nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia ya nak ya. Jadi setiap kegiatan pembelajaran itu kita harus menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, coba perhatikan ke depan. Nah, ini gambar apa? Ada dua jenis makanan. Ada makanan junk food dan ada makanan healthy food. Siapa yang tahu? Apa itu makanan junk food? Iya, makanan yang tidak pinter. Kalau makanan healthy food apa kira-kira? Makanan yang sehat itu adalah makanan healthy food. Sarapan tadi pagi tergolong junk food atau healthy food? Ada yang tadi pagi sarapannya pakai junk food? Ada? Perhatikan. Cintai ususmu Yakult setiap hari. Pernah minum Yakult? Pernah. Suka minum Yakult? Suka. Ada yang nggak suka minum Yakult? Nggak ada ya.
sehat juga. Oke nak, kita akan menyanyikan Yel-Yel PPK. Ibu mau, Bibi kawannya untuk menyanyikan Yel-Yel PPK. Ayo, diikuti ya, Bibi anak ya. Ayo, ikuti semuanya. Makanan sehat dengan tema bagaimana tubuh mengelola makanan PD5 yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Ini adalah kompetensi dasar kita pembelajaran hari ini dan ini adalah indikator pencapaian kompetensi pada hari ini. Kemudian tujuan kita belajar hari ini, setiap belajar itu punya tujuan. Jadi tujuan kita hari ini adalah siswa dapat menyimpulkan isi iklan media cetak dengan tepat. Itu terakhir, siswa membuat diagram pencernaan manusia dengan tepat. Ini adalah tujuan kita belajar hari ini. Nah, nanti dalam proses pembelajaran ibu akan menilai setiap kegiatan kalian hari ini akan ibu nilai dalam jurnal ya. Jadi kita ikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan benar. Oke, siap belajar hari ini? Siap. Karena kalian sudah siap belajar, kita akan belajar hari ini ya. Ayo disimak videonya, nanti ada pertanyaannya. Sekarang simak dulu videonya lah ya. Simak videonya. Semuanya simak terus. Diamati ya nak, videonya diamati ya. Diamati di belakang nampak videonya. Oke, diamati videonya. Kenapa kan? Dia sakit perut bu. Sepertinya gara-gara jajan sembarangan deh. Mengapa dia sakit perut? Karena Rio jajannya sembarangan. Oke. Apa akibat jika suka jajan sembarangan? Siapa yang tahu? Apa sih? Akan sakit perut seperti Rio tadi ya. Dia karena suka jajan sembarangan, maka dia akan sakit perut. Nah, ini dia. Kebiasaan jajan sembarangan sangat berbahaya karena dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan pada anak, seperti kegemukan atau obesitas, kerusakan gigi dan rentan sakit. Anak pun beresiko menjadi hiperaktif dan pemilih makanan. Ini adalah akibat kalau kita suka jajan sembarangan ya nak. Jadi kita nggak boleh jajan sembarangan, oke? Ada apa sayang? Apa itu obesitas? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa bantu kawannya? Apa itu obesitas? Kegemukan, iya. Obesitas itu adalah kegemukan. Nah, berat badan yang berlebih sehingga membuat orang susah bergerak itu namanya obesitas. Pernah nggak lihat di TV orang yang obesitas? Orang yang obesitas pernah ya? Orang yang obesitas itu dia susah kan? Mau jalan dia susah, dia hanya bisa berbaring. Karena perhatikan iklan berikut ini. Ibu mau yang ini baca. Kamu sayang? Ya, jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Oke, ini adalah sebuah iklan layanan masyarakat ya. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Dari iklan ini nah, ibu mau kita menyimpulkan isi yang tertera dalam iklan tersebut berdasarkan gambar. Siapa yang mau bantu ibu yang nomor 1, kata kunci? Iya sayang, maju. Kata kunci dari iklan tersebut. Tulis di sini ya, ya. Kata kuncinya. Yang lain nanti dapat bergiliran ya. Simak kawannya nak ya. Ayo disimak ke depan, diperhatikan kawannya nak ya. Oke, terima kasih. Yang kedua, gambar iklan. Siapa yang mau maju bantu ibu ya? Ya, saya maju. Gambar iklan. Nah, tulis ya, gambar iklan ya.
masih reward ya. Yang kemudian target iklan. Siapa yang mau bantu? Ya, bantu sayang. Target iklan. Disimak nak, yang ke depan saya ke depan. Lihat kawannya masih ke depan tulis ya. Target iklan. Nanti siapa yang jawabannya di sini sayang? Siapa yang jawabannya benar itu kasih reward. Oke, kemudian menurutku iklan tersebut di atas. Siapa yang mau maju bantu ibu? Iya saya maju. Menurutku iklan tersebut di atas. Oke, tulis ini ya. Oke, terima kasih. Kemudian iklan ini menurutku efektif atau tidak efektif? Iya, maju sayang. Ingat ya temannya jawaban nanti kita semua dapat giliran ya. Oke, ini. Iklan ini menurutku efektif atau tidak efektif? Iya, terima kasih. Selanjutnya, untuk membuat iklan yang lebih baik, aku akan. Iya, maju sayang. Jangan di situ. Sini. Terus ya. Oke, selanjutnya apa fungsi dari iklan tersebut di atas? Iya, maju. Oke, terima kasih. Jadi kita buktikan ya. Jawaban temennya kita buktikan ya. Ya, nomor 1 tadi. Kata kunci. Apa kata kuncinya? Siapa yang jawab? Nomor 1 ya. Jawabannya benar atau salah? Oke, karena benar. Tepuk tangan buat teman-teman. Terima kasih. Kemudian yang nomor 2. Gambar iklan. Gimana? Menjelaskan pesan yang disampaikan oleh iklan. Sama nggak jawabannya? Enggak. Kita sama ya? Beda ya, berarti nggak ada reward ya. Kemudian yang ketiga, target iklan untuk masyarakat. Siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab? Sama nggak jawabannya? Sama. Pertama dulu buat karena jawabannya benar. Oke, terima kasih. Kemudian lagi menurutku iklan tersebut di atas apa? Udah dipahami. Siapa yang jawab ini? Ya, sama nggak jawabannya? Oke, terima kasih. Kita kasih lagi reward buat temannya karena jawabannya udah benar ya. Terima kasih. Kemudian iklan ini menurutku efektif atau tidak efektif? Efektif kan? Siapa yang jawab tadi? Efektif nggak? Ya, pertama jawabannya sudah benar. Terima kasih. Kasih lagi bintang buat temennya. Makasih ya nak ya. Kemudian untuk membuat iklan yang lebih baik, aku akan apa ya? Menggunakan kata-kata yang menarik. Siapa yang jawab tadi? Sama? Iya, teman-teman lagi buat temannya. Pintar temannya, pintar ya anak ibu ya. Kemudian lagi apa fungsi dari iklan tersebut di atas? Oke, fungsinya adalah sebagai ajakan menjadikan pola hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Siapa tadi yang maju? Sama jawabannya? Sama? Pertama dulu buat teman. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, nah sampai di sini paham nggak materi yang ibu ajarkan? Ada yang mau tanya? Ada yang iya saya mau tanya apa? Bagaimana cara menyimpulkan kata kunci dari iklan? Siapa ya yang bisa bantu ibu? Gimana ya Bibi menyimpulkan kata kunci dari iklan? Yang pertama membaca kalimat iklan dengan teliti. Yang kedua memahami
Iya, pinter. Terima kasih Kak Budi. Yang pertama, kita pahami dulu iklannya. Nah, setelah itu kita harus tahu tujuan iklan itu untuk apa. Ya, sayang ya. Sayang. Depan ya. Kita harus tahu tujuan iklan, kemudian kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri apa maksud dari iklan tersebut. Oke? Paham? Bisa kita lanjutkan? Oke, kalau bisa coba lihat ke depan. Mau satu orang yang baca, kayak ini deh. Baca nak, apa bacaannya? Sudah 3 hari Bayu tidak masuk sekolah. Iya. Tidak masuk sekolah, Bayu sakit tenggorokan. Ah. Bayunya pecah-pecah dan tenggorokannya sakit. Bayu tidak bisa menelan makanan karena langsung sakit di mulut dan tenggorokan. Iya, sudah 3 hari Bayu tidak masuk sekolah. Kenapa Bayu tidak masuk sekolah? Karena tenggorokannya sakit. Ini seperti ini gambarnya nih. Nah, tenggorokannya sakit. Pernah nggak sakit tenggorokan? Nah, kemudian bibirnya pecah-pecah. Kenapa ini bibirnya pecah-pecah? Karena ada sariawan. Jadi Bayu pernah nggak mengalami penyakit ini? Kalau sakit yang ini di rumah mama kasih obat apa? Nah, dari gambar ini kita bisa membuat iklan. Kita ambil contohnya adalah iklan La Segar seperti ini ya. Jadi kalau sakit tenggorokan, sakit bibirnya kan susah makan kan? Kita akan minum La Segar. Selain La Segar kira-kira apa ya untuk menyembuhkan? Ada sari, terus apa lagi kira-kira? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ini minuman walet, pernah minum nggak? Pernah? Oke. Coba semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Diikuti anak ya. Harus semangat ya. Ayo ikutin. Semuanya harus semangat. Biar kita juga belajarnya jadi semangat ya. Ikutin ya. Semuanya diikutin. Ayo ikutin. Ikutin semuanya harus semangat. Semangat, ayo lanjut semuanya. Semangat ya. Ya, semangat. Oke, terima kasih. Ayo perhatikan tugasannya. Buatlah kelompok. Lihat dulu ya contoh perintahnya ya. Buatlah kelompok. Kelompok terdiri atas 5 orang. 5 orang yang terdiri dari siswa putri dan siswa putra. Kemudian duduk di tempat yang disediakan. Coba lihat ya. Ini kelompok 1, nanti kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, 2 menit. Ayo pindah duduknya. Menurut kelompok masing-masing. Ayo, mana kelompoknya? Tentukan kelompoknya. Ya. Kelompok 1, siapa ketuanya? Iman. Siapa sekretarisnya? Tara. Siapa pembaca materinya? Apa nama kelompoknya? Oke. Oke dong. Oke, Ibu. Tadi terakhir kita lihat iklan apa? Ada La Segar kan? Untuk mengobati apa tadi La Segar? Sakit mulut ya. Mulut ini berfungsi untuk apa? Untuk mengunyah makanan. Dibantu oleh apa? Jadi kalau untuk mengunyah makanan itu kira-kira apa namanya ya? Apa ya namanya ya? Mengunyah makanan itu namanya apa ya? Iya, pencernaan. Kan kita mencerna makanan diolah kan, dipotong-potong di dalam mulut oleh bantuan gigi. Oke, supaya kalian lebih paham, ikuti ya lagu ini ya. Semuanya harus ikuti ya. Ayo ikuti.
Ayo. Semuanya diikuti, suaranya harus semangat supaya kalian tahu artinya. Apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Siapa yang tahu? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Iya, pintar anak ibu. Proses yang dilakukan oleh organ pencernaan untuk mengelola makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Nah, itu adalah pengertian dari sistem pencernaan ya. Coba lihat ke depan lagi. Sistem pencernaan video. Dia mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan dibungkas agar masuk ke dalam makanan. Tidak masuk ke dalam kerongkongan dan menyerap lagi. Oke, perhatikan. Ibu punya gambar sistem pencernaan manusia. Siapa yang mau bantu ibu menjelaskan ke depan? Iya, Putri. Diperhatikan nggak ya, Putri maju ke depan ya. Perhatikan ya nak, teman kamu Putri akan menjelaskan sistem pencernaan manusia. Semuanya disimak ya, karena habis ini akan dikasih pertanyaan. Oke? Ayo Putri. Ini ngomong aja biar ibu yang ingat. Makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut, makanan dilanjutkan menjadi bagian-bagian yang kecil yang dibentuk oleh kaki. Ya, oke, lanjut. Kemudian masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Akan meremas-remas makanan. Iya. Yang membawa makanan masuk ke lambung. Oke, lanjut. Di dalam lambung terjadi lambung makanan didiamkan selama 4 sampai 5 jam. Terus. Halus berfungsi menyerap sari-sari makanan. Dalam proses besar terjadi proses penyerapan terjadi penyerapan sisa-sisa makanan yang tidak dapat diproses oleh lambung. Oke, lanjut. Kemudian dibuang lewat air. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu buat. Nah, itu ke depan. Ayo siapa? Maju kelompok mewakili kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa yang maju ke depan mewakili kelompok 1 dan kelompok 2? Maju. Ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Saya kelompok berapa? Oke, kelompok 1 ambil dulu soal di kantong ajaib, kelompok 2 yang menjawab. Bacakan. Berapa panjang usus halus? Ayo berapa? Ayo buktikan panjang usus halus. Betul nggak? 3 sampai 5 meter. 3 sampai 5 meter. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang gantian. Ambil soalnya, ini yang menjawab. Organ pencernaan setelah kerongkongan adalah lambung. Ya benar sayang? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lagi ya nak, makanan pertama masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut, makanan dihancurkan menjadi molekul-molekul kecil. Itu dibantu oleh gigi, ya, dibantu oleh gigi menghancurkan makanan. Kemudian di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanik yang dibantu oleh gigi dan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar air limbah. Kemudian mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dengan bantuan gigi dan lidah. Oke. Kemudian makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Iya, gerakan meremas-remas
mendorong makanan hingga masuk ke dalam lambung. Kemudian di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis oleh dinding lambung. Kemudian lambung berfungsi menghasilkan enzim peksin. Fungsi enzim peksin adalah mengubah molekul protein menjadi proton atau potongan-potongan protein. Dari lambung, makanan menuju usus halus. Usus halus itu ada 3, ya, disimak. Usus halus itu ada 3. Usus halus yang pertama namanya usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Panjang usus halus tadi 3 sampai 5 meter. Kemudian setelah dari usus halus, makanan diedarkan ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh lambung. Di dalam usus besar ada bantuan bakteri namanya Escherichia coli. Kemudian setelah dari usus besar, makanan diedarkan melalui anus berbentuk feses atau kotoran. Oke, diskusikan bersama kelompokmu. Lagi anggota kelompok menjadi 2 bagian. Nanti kan kalian ini berlima kan? Kelompoknya kan berlima. Nanti dari 5 orang ini kalian bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu terdiri dari 3 orang yang akan mengerjakan LKPD. Ada LKPD. Nah, ini bentuk LKPD-nya. Ini yang 3 orang pertama dalam satu kelompok. Kemudian bagian yang kedua akan membuat model pencernaan, ya. Untuk modelnya isi. Kemudian ini kan di belakang ada gambar. Ini kalian koyak. Nanti kalian potong-potong tempel kemari sesuai nama, gambar, fungsi. Paham tugas untuk 3 orang yang pertama? Paham untuk 3 orang yang pertama? Paham? Kemudian tugas untuk 2 orang yang berikutnya. Ini kan ada toples. Kemudian ini gambar organ pencernaan. Nanti kalian tempel ke toples seperti ini menggunakan lakban, dibulatkan. Kemudian di kertas nika ini dipotong 3 bentuk makanan ini. Yang pertama makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lagi. Ini dari kelompok 3, kelompok kelompongan. Ya, bacakan. Ini adalah jawaban yang iklan. Ayo. Ini adalah jawaban kita. Kemudian ini discussion. Coba semua disimak. Nanti tahu maju ke depan apa yang harus dipresentasikan. Udah. Coba lihat ke depan. Kelompok 1 ini. Lihat ke depan. Ini adalah ulang. Ini adalah tentang iklan. Kemudian ini Dari itu tentang sistem pencernaan. oke, kemudian ceritakan proses makanan masuk ke dalam mulut. Dibantu, namanya dibantu. Disimak sayang, tengok ke depan. Di dalam mulut ini makanan dihasilkan dengan lalu didorong masuk ke lalu di usus besar ini dijadikan feses dan berakhir ke anus. Oke, tepuk tangan dulu Pak. Kenalan kelompok 2 maju ke depan. Presentasi kelompok 2. Terima kasih ya.
Iya, kami dari kelompok Agung Kami dari kelompok Agung akan mempresentasikan. iklan. Iya, terus ini adalah kesana ke temennya. Ini adalah iklan apa ini? Nah, ini adalah memang kawannya. Ini adalah iklan makanan sehat. Ya, kemudian ini Itu adalah sistem pencernaan. ya. Dan tuh yang pertama dari kawannya. Disimak semuanya. Makanan dimasuk ke dalam mulut dan dikunyah dengan gigi. Lalu masuk ke dalam kerongkongan dan didorong sampai ke lambung. Di lambung bisa mengumpulkan makanan sampai 2 jam. Lalu masuk ke usus halus dan diambil sari-sari kakinya. Lalu ke usus besar. Kemudian ke anus. ke anus dan jadi kotoran. Oke, tepuk tangan buat kelompok ketiga. Sekarang yang terakhir kelompok 1. Ini dah. Sini sayang kelompoknya. Sayang. Sini dia. Kelompok 3 siapa pembaca materinya? Ayo, buka dulu. Simak, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Kak jawabnya. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yaitu kelompok MUT. Bacakan hasil kerjanya. Kami akan Ini adalah hasil iklan itu. ini adalah Tunjukkan ke temannya. iklan. Ulang. Ini adalah iklan. Tunjukkan ke temannya. Ini adalah hasil iklan makanan yang sehat. Ya, kemudian ini Ya, itu dalam sistem organ. sistem organ tubuh. Tunjukkan ulang. Ini adalah sistem organ pencernaan tubuh. Ini adalah sistem organ pencernaan tubuh. Kemudian Kemudian dari makanan masuk ke mulut. dari mulut akan masuk ke kerongkongan. Ya, terus Dari kerongkongan akan masuk ke lambung. Lalu dari lambung akan masuk ke usus. ya, terus dikeluarkan. Oke. Tepuk tangan buat temannya dulu. Oke, ini tadi kan? Ini hasil kerja kalian tadi. Simpulkan isi yang tertera di dalam iklan. Kata kuncinya adalah masyarakat sadar gizi. Betul nggak? Jawabannya masyarakat sadar gizi. Betul? Kemudian gambar iklannya sesuai dengan pesan iklan. Ya? Betul? Pesannya sama. Kemudian target iklannya adalah masyarakat luas. Betul nggak? Target iklannya adalah masyarakat luas. Betul? Betul? Target iklan adalah masyarakat luas. Kemudian menurutku iklan tersebut terdiri atas mudah dipahami, ya, mudah dipahami. Tuh, oke. Iklan ini menurutku efektif karena sudah sesuai dengan gambar dan tulisannya. Ya, sama dengan jawaban kelompok kalian. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok kalian sama-sama. Kemudian, ini tadi sakit perut kan? Kita ambil ikannya iklan Roma. Ya, ada yang berbeda. Iklan apa tadi? Kelompok 1 ikan apa? Roma. Terus tahu. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Kemudian, nah ini urutannya, gambarnya beserta fungsinya. Oke. Kemudian adalah model organ pencernaan makanan. Jadi seperti kalian udah bagus-bagus ya. Ini makanan, gambar makanan masuk ke dalam mulut. Setelah dari mulut masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan apa tadi? Iya, gerakan peristaltik. Makanan diremas-remas sehingga masuk ke lambung, kemudian masuk ke dalam usus halus, lalu ke
besar, kemudian menjadi feses dikeluarkan ke anus. Oke. Ini kita belajar apa ya? Belajar apa? Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Tentang apa? Tentang iklan. Pertama kita belajar tentang iklan kan? Bagaimana cara menentukan kata kunci tadi ya? Ridi, gimana cara menentukan kata kunci tadi? 1. Membaca kalimat iklan dengan teliti. Ya. 2. Memahami tujuan iklan. 3. Membuat kesimpulan iklan. Oke, terus kita belajar apa lagi tadi? Tentang sistem apa? Tentang sistem? Oke, dimulai dari mana tadi? Mulut, kemudian iya, pinter. Ini adalah kesimpulan hari ini ya. Kita belajar tentang iklan. Kata kunci adalah kata yang digunakan untuk mencocokkan iklan dengan gambar. Kemudian organ pencernaan manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung. Untuk soal evaluasi, pertama jangan lupa ya. Kerjakan masing-masing ya. Buat nama, kerjakan masing-masing. Ya, tulis namanya. Di depannya aja, tulis namanya. Ditulis namanya. Jangan lupa kerjakan masing-masing ya. Kerjakan masing-masing ya. Udah siap? Semuanya udah siap? Sudah siap semuanya. Nah, ulang. Oke, nak udah siap, nak? Ya. Oke, sekarang kalian periksa. Ini jawabannya. Coba diperiksa jawaban kalian. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kemudian tentukan nilainya. Cara menentukannya, berapa benar kalian? Kalian kali dengan 20. Ayo. Berapa benar? Dikali 20 sudah? Oke. Nilai KKN kita adalah 65. Siapa yang tuntas? Siapa yang tuntas? Tepuk tangan. Oh, rame ya yang tuntas ya. Siapa yang tidak tuntas? Ada 2 orang yang tuntas ya, Bapak. Baik. Yang tuntas dan tidak tuntas ya, Bapak. Kita mau masuk ke pengayaan dan remedial. Keluarkan HP-nya sayang. Keluarkan HP-nya. Yang pengayaan dulu ya, yang pengayaan dulu ya. Oke. Buka grup kita. Sudah? Buka semua HP-nya udah? Sudah? Buka HP-nya udah? Yang link pertama yang ibu kirim, ada kan? Coba diklik linknya. Masuk. Nanti gantian yang lain. Link pertama, sudah? Kelas kuis langsung, klik kuis langsung. Nah, itu masuknya. 12675.
rumah jangan lupa belajar hukuman yang beruntungnya ya. Berikutnya kita akan belajar PD6. Belajar di rumah, dibaca-baca dulu materinya. Besok kita belajar lagi di sekolah. Sebelum Ibu tutup, ayo kita nyanyikan lagu bersama-sama ya nak. Ayo menyanyikan lagunya bersama-sama. Ayo nyanyi dulu. Sampainya dikutip ya. Ayo sebelum kita tutup pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang dimulai dari sini. Masuk rumah ya. Bergilir ya nak ya. Ya, buka pintunya. Kamu